yang memang strukturnya didesain untuk mempertahankan tubuh dari gangguan fisik, adapun bakteri ya. Dan secara biologis kulit itu merupakan pertahanan tubuh kita karena di kulit mengeluarkan sejenis senyawa kimia yang bernama sebum. Ya, sebum itu pH-nya agak asam, sehingga kalau ada mikroba-mikroba yang tidak sengaja mengenai kulit kita, mikrobanya akan mati gitu ya, seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga, regulasi suhu tubuh ya. Kalau kulit kita sedang berada di cuaca yang panas, kulit mempertahankan dan menyesuaikan dengan kondisi dengan cara mengeluarkan keringat ya, mengeluarkan keringat. Kemudian penyimpanan lemak. Jadi apa-apa yang kita makan, semua lemak yang kita makan itu akan dimetabolisme oleh tubuh kita, kemudian akan diolah dan kelebihannya itu akan disimpan. Kalau misalnya seseorang yang mempunyai kecenderungannya untuk metabolismenya lambat, itu tidak akan dirubah menjadi kalori atau energi, tapi akan disimpan di bawah kulit, yaitu di lapisan hipodermis. Nanti kita akan belajar juga itu. Kemudian pengeluaran racun. Jadi pada saat kita sudah memetabolisme semua yang kita makan ya, misalnya kita makan ayam goreng Bapak Ibu ya, ayam goreng itu akan dirubah dan dimetabolisme untuk di tubuh dan dirubah menjadi nutrisi. Di metabolismenya ini akan mengeluarkan yang namanya urea. Hasil metabolisme dari ayam goreng tadi diubah menjadi urea, dan urea itu akan dikeluarkan sebagian di ginjal dan sebagian di kulit. Nah, melalui apa tuh? Melalui cairan keringat gitu ya. Jadi harus dikeluarkan, dan disinilah kulit berperan ya, pengeluaran urea tadi. Kemudian sebagai indera peraba. Nah Bapak Ibu, kalau kita dicubit, kalau kita kena pisau, kita merasakan sakit ya di kulit kita ya kan? Karena ada indera atau saraf sensorik di sana. Itu. Kemudian sintesis vitamin D. Nah ini vitamin D tidak hanya dapat diperoleh dari minum susu, makan keju, tapi juga bisa dengan berjemur. Nah di kulit kita, kalau kita terpapar dengan sinar radiasi matahari yang baik tentu saja, yang berada di rentang jam 10 sampai jam 11, itu bisa memberikan atau memproduksi vitamin yang namanya vitamin Pro D3 atau kokalsiferol, yang nantinya itu bisa dimanfaatkan untuk memproduksi vitamin D di ginjal gitu ya. Nah kalau kita sudah kenal nih fungsi-fungsi kulit, kita sudah benar-benar paham gitu ya, kita lanjut lagi ke strukturnya. Gimana sih strukturnya? Ini dulu adalah pelajaran favorit saya waktu berkuliah ya, anatomi atau yang mempelajari organ dan struktur dan bentuk fungsi kulit kita, fungsi organ tubuh. Nah di sini kalau kita lihat dari mikroskop, inilah penampang kulit kita sebenarnya, yang memang terdiri dari berbagai macam lapisan. Di lapisan terluar saya sudah katakan tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa tubuh kita didesain keras di bagian luar sehingga tahan terhadap gesekan. Apa sih yang bikin kulit kita itu tahan terhadap gesekan? Apa? Yang ini sel-sel yang berada di atas, paling atas, yang dinamakan stratum corneum, dan itu sering biasa disebut dengan skin barrier. Nah Bapak Ibu, skin barrier inilah yang kalau rusak itu sangat berbahaya bagi kita gitu ya. Bisa kulitnya kita kusam, bisa kulitnya kita mudah berjerawat gitu ya. Itu faktor yang sangat mempengaruhi. Kita lihat bagaimana perbedaan antara orang yang skin barrier-nya rusak dan orang yang mempunyai skin barrier yang sehat atau yang normal, kulit normal. Pada skin barrier yang rusak, di lapisan teratas kulitnya ini sudah pecah-pecah. Jadi ketika ada alergen atau hal-hal yang bisa menimbulkan alergi di kulit kita, itu cepat masuk nih. Nah dia bisa menimbulkan reaksi alergi tertentu. Itu sebabnya ada orang yang kulitnya sangat sensitif, dipakein dikit aja toner dia merah-merah gitu ya. Ada yang biasa Ibu ya? Iya biasa. Kemudian ketika ada virus,
dia juga bisa dengan cepat menyerang kalau skin barrier-nya rusak atau lapisan teratas kulitnya itu pecah-pecah seperti itu. Lihat saja dengan orang yang kulitnya normal ya, sebumnya ini dapat menghasilkan suatu mantel atau mantel asam yang ber-pH 5 sampai 6,5 yang tentu saja kalau ada virus atau alergen dia bisa menangkisnya. That's why itu dipanggilnya pertahanan kulit kita, ya, seperti itu. Kemudian orang yang normal skin barrier-nya itu sehat, dia tidak cepat menguap tuh uap tubuhnya, jadi tidak cepat kering. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang harus kita pahami dengan jelas, kita harus merawat skin barrier kita atau pertahanan atau lapisan terluar dari tubuh, ya. Sudah